Ini ketawa lagi ya, kita ini krisis ulama sudah. Nang bujur-bujur kawan membaca kitab gundul, nang cukup ilmu alatnya, usul fikih menguasai dan fikihnya, sampai ke mazhab nang empat menguasai, sudah habis. Ulumul Quran mulai makharijil huruf dan tajwidnya sampai kepada lagu dan qiraatnya, sampai kepada usul tafsir dan tafsirnya yang disebut mufassirin, sudah habis di Martapura. Orang yang bertekal muhaddisin, yang selalu bisa memisah antara hadis sahih dengan yang lain daripada sahih, menguasai ilmu usul hadis dan hadisnya, bisa mengistinbat akan hukum di dalam hadis itu, sudah habis di Martapura. Orang yang menguasai ilmu alat, sorot, nahu, balaghah, mantik, sudah habis di Martapura. Istilah dokter nang spesialis habis, tinggal dokter umum lagi, seraba sedikit. Macam apa ini urusannya ini hanya raja pulang, kita ditinggalkan guru asal pulang. Masjid Martapura ada pernah kosong dari pengajian seminggu sekali umum, mulai dari Masjid Pisang Bari-Bari namanya, nang kawannya itu Habib Muhammad Habib, merangkap jadi imam rawatib. Nang asal membangun tihang empatnya adalah Datu Apit yang digelar Datu Landak, orang dalam pagar, dibantu dengan orang Pasayangan yang disebut Datu Kaya, dibantu dengan orang Kampung Malayo turunan Gusti Gustian sebagai sekretaris, dibantu oleh orang Tunggulirang, ya kan, sebagai penasehat. Empat kampung inilah asalnya nang mempelopori akan bangunan Masjid Martapura. Di zaman Waliullah Tuan Guru Tangah Hilmi Haji Zainal Ilmi bin Haji Abdul Somad, gubernurnya Wilono orang Jawa, almarhum Kai Haji Zainal Ilmi atau Tangah Hilmi diberi pangkat sebagai pembantu keamanan negara Republik Indonesia. Taubatnya Ibnu Hajar di tangan Haji Zainal Ilmi, kepala perampok nang paling ulung, dan lain-lain daripada kejahatan-kejahatan lagi. Kalau ada senjata-senjata yang hilang, datanglah lapor kepada Haji Zainal Ilmi. Beliau menjawab, senjatanya di anu pun, nang menjumputnya si anu, tapi jangan dipukuli, banyak selain nyerahkan dari maaf saja. Tinggi jar kepala bel polisi, dari bel polisi, upas mencari orang pendapat mengaku bujur. Pokoknya sirin ini adalah ikut di dalam masalah keamanan.
istilahnya termasuk abri nang tidak memakai pangkat. Terjadilah serangan dari perampok 7 orang ke rumah Haji Zainal Ilmi jam 2 malam. Ngetok jam 2 malam, dibuka oleh Siden. Perampok mengeluarkan akan pistolnya. Nomor 7 masing-masing bawa pistol sebuting sorong. Angkat tangan. Sidin mengangkat tangan. Allahu Akbar. Gugur pistolnya, semunyaannya. Urangnya terduduk menggatar pada kobar lagi. Sidin lihat akan aja. Turun Sidin ke bawah perumahan, nangkap ayam 2 ekor inguan. Sumbali lalu dikuyak. Garap bini Sidin nang Tuhan dan nang Ta'anum. Nang sikung memasak, sikung manggawi iwak. Masak, maka si perampok tadi disuruh Sidin. Naikkan pun, hanya kawa ke jalan naik. Makanan pun, pas benar lapar guru ajar. Perampok diberi makan. Rokok dikitakan pulang tak, dikitakan rokok. Nah, rokok karosok bahari. Nah, sebuting dikitakan bah perampok segala. Upi pulang nah, upi dalam pagar, bah mendet. Suruh di pulang bantal gorengan pun pada ulun nak mulikan aja. Ayo Gubernur tahu, lawan polisi tahu. Dibari Sidin pistol 2 buting. Haji Zainal Ilmi. Ngaran orang tua kalau bisa melatih menembak, pistolnya ada, bakar pistol tadi. Lain cucu Sidin, berbalik pintu nembakkan aja, asal orang dari sana banyak. Asli loh, bukan pistol mainan, asli. Maco aja bisa. Asli. Nah, pelornya. Ada baju lagi. Ya. Ada musuh sekarang membuka gabus tuh.
soal politik itu di bawah kelasnya. Di atas dari politik siasat namanya. Di atas dari siasat sirri ngaranna, kasih ngarannya. Orang yang dapat ilmu kasat ini makasih akan orang yang utaknya cuma di siasat, apalagi utaknya hanya di politik. Semuanya ini adalah kerjasama untuk menjaga keselamatan, keutuhan, kejayaan negara kita ini. Hubbul watan minal iman. Kita dirusak kurang setiap segi. Paham? Hah? Dulu kita mendamar cuma minuman keras. Sekarang ada lagi narkotik, ada lagi taksi kota. Apa? Taksi apa? Nah, taksi, lonta ingat taksi aja. Taksi. Timbul lagi narkoba, akan timbul lagi narkoba. Semua ini adalah orang merusak negara kita. Kenapa jadi negara kita dirusak orang? Karena mayoritasnya Islam. Hai ibu-ibu sekalian, bersatulah Islam untuk memerangi apa-apa kejahatan-kejahatan ini. Janganlah kita gua bilangnya Cina. Harus bersatu, kita bersatu padu. Dirusak orang mana sudah? Pergaulan muda-mudi dimasukkan orang juga sudah. Dahulu sekolahan kebinian sebelah, bahalak di antaranya itu pulang lalakian dahulu. Wah ini bangku nang ini bini-bini, bangku tatayanya lalakian. Baik zaman ketelak. Ujar arwah hajibat, tadinya belajar aja, tetapi mencari pacar. Ujar hajibat. Kalau sudah di sini, di sekolahan sudah nang kayak ini, pergaulan bebas ini ada sudah. Terjadilah kenakalan remaja. Kada mau lagi nak dikawinakan nonton guru kada apa? Ulun sudah berjanji lawan pacar ulun. Haji Jaini Mursyid. Apabila Haji Jaini Mursyid itu mati, ulun mati juga. Menyesakit paruh, ulun sakit paruh juga. Saya hidup sama itu, janji sudah. Jangan pelang-pelang ulang, kaset-kaset modern, bahuruk cincin, umpat juga orang Islam bahuruk cincin, bahuruk cincin. Masalah cincin ada urusannya kena di kitab ini, fikih ini, supaya jangan sampai jadi pasir. Masalah hadir walimatul arus, nang mana nang wajib, nang mana kita wajib di rumah aja, kalau saya seruan lagi ada masalahnya di kitab sini. Supaya kita ini jangan terpengaruh dengan apa-apa kemodernan yang sekarang.